kali ini kita akan belajar mengenai menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, sebelum kita bahas materi ini, saya ingatkan jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu dan juga mengisi pretest. Ya, jangan lupa untuk mengisi pretest karena itu sangat penting, terutama presensi. Ya, presensi ini akan dilaporkan secara berkala setiap hari. Jadi kalian sekarang terpantau, oke? Nah, untuk kali ini mengenai pandangan pengarang terhadap kehidupan di dalam novel. Jadi pengarang itu pasti dia mempunyai tafsiran atau mempunyai pandangan atau mempunyai idealisme, mempunyai keyakinan tersendiri di dalam kehidupannya. Nah, keyakinannya itu tercermin di dalam novel. Nah, yang namanya pandangan pengarang ini kan termasuk unsur ekstrinsik ya. Kalau kalian dulu pernah belajar novel, itu kan ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik apa? Ya yang biasa kalian pelajari, tema, alur, sudut pandang, latar, kemudian gaya bahasa, amanat dan sebagainya, itu unsur intrinsik. Nah, pandangan pengarang ini termasuk dalam unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar dari novel atau di luar dari karya pengarang itu. Nah, untuk mengetahui pandangan pengarang, kalian harus melakukan dua hal. Yang pertama, kalian perlu mengetahui latar belakang dari pengarang itu, mengetahui biografinya, mengetahui dia itu lahir di mana, kemudian dia dibesarkan dalam lingkungan yang seperti apa, kemudian pendidikan apa yang dia alami, dan seterusnya. Nah, setelah kalian mengetahui itu, kalian baca novelnya. Nah, dari situ nanti akan terlihat kesinambungan antara latar belakang kehidupan pengarang, background pengarang, basicnya pengarang itu apa, dengan novel yang dia buat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang novel, sebuah novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, ya, beserta sedikit atau sekelumit mengenai siapa itu Ahmad Tohari dan bagaimana kita menyimpulkan keterkaitan atau pandangan pengarang terhadap kehidupan ya di dalam novel itu. Nah, kalian sudah pernah mendengar itu novel Ronggeng Dukuh Paruk? Ya, novel ini novel klasik ya, terbit tahun 1980-an ya. Nah, kalau film sudah pernah difilmkan terakhir kemarin dengan judul Sang Penari, tetapi film itu melenceng jauh sekali, makanya saya tidak menampilkan filmnya ya. Saya akan sedikit menceritakan secara langsung ya, singkat saja. Nah, sekarang bagaimana ringkasan atau inti cerita dari novel Ronggeng Dukuh Paruk itu? Nah, intinya Ronggeng Dukuh Paruk ini menceritakan kehidupan seorang wanita, seorang gadis yang bernama Serintil ya. Ya, Serintil. Ini namanya unik ya. Serintil dengan seorang pemuda teman sekampungnya yang bernama Rasus. Serintil dan Rasus ini berteman sejak kecil ya. Nah, itu ceritanya Serintil itu sedang menari-nari ya. Dia itu diiringi oleh Rasus ya. Dia menari-nari di sebuah tanah lapang yang kering kerontang karena di situ sedang terjadi musim kemarau ya. Di desanya itu masih musim kemarau, tanaman-tanaman meranggas ya, cuaca sangat terik dan air juga sulit. Nah, Serintil itu sedang menari dan diiringi oleh Rasus, Warta, dan Darsun ya. Nah, ini tiga teman ini mengiringi si Serintil menari dengan luas ya. Kemudian si Rasus, Warta, dan Darsun ini mengiringi Serintil dengan
mulut ya, akapela. Jadi si Rasus jadi gendang, si Warta jadi calung, ya jadi semacam angklung. Nah, itu dia mengiringi pakai mulut, musik pakai mulut. Nah, apa namanya? Ketika si Serintil ini sedang menari dengan begitu luas, ternyata ada seorang dukun ronggeng yang mengamati, yaitu namanya Nyai Antareja. Nah, Nyai Antareja melihat Serintil itu menarinya dengan begitu luas, padahal dia tidak diajari. Nah, akhirnya muncul keyakinan dari si Nyai Antareja ini, si dukun ronggeng ini, untuk merekrut, bahasanya ya, merekrut si Serintil untuk menjadi penari ronggeng. Sebab sudah lama sekali di Dukuh itu ya, Dukuh Paruk, tempat tinggal Serintil yang terkenal dengan ronggengnya, itu tidak ada ronggeng. Ya akhirnya ya memang di situ kepercayaannya bahwa yang namanya ronggeng itu sebuah anugerah. Seseorang itu tidak sembarangan menjadi ronggeng. Dia bisa menjadi ronggeng ketika sudah kerasukan inang, ya, atau indang dari ronggeng, ruh dari ronggeng, ya. Nah, akhirnya si apa namanya Nyai Antareja ini dia berbicara kepada kakeknya Serintil ya. Jadi bicaranya sama kakeknya, bukan kepada bapak atau ibunya, karena bapak atau ibunya itu yang bernama Santayip itu sudah meninggal karena keracunan bongkrek. Ya, jadi di situ ceritanya sebelum apa namanya ketika Serintil masih kecil itu Santayip dia adalah seorang penjual tempe bongkrek beserta istrinya. Suatu ketika ya seperti biasa membuat bongkrek, lalu bongkrek itu dijual dan ternyata yang makan bongkrek itu satu desa keracunan. Nah, si Santayip ini kan langsung diserbu oleh warga, dimintai pertanggungjawaban. Itu apa namanya anak-anak saya keracunan. Nah, Santayip ini apa namanya keras kepala, enggak, bongkrek saya itu bener tidak bikin keracunan, ini buktinya saya makan. Ya dimakan itu sama Santayip, ya Santayipnya mati ya. Akhirnya meninggal ya. Ya, nah beserta dengan istrinya kan juga akhirnya ikut makan juga, akhirnya meninggal. Nah itu saat itu Serintil masih bayi. Termasuk dengan dukun di situ pas itu juga ada ronggeng. Nah ronggengnya sudah meninggal gara-gara keracunan bongkrek itu. Ya jadi ceritanya sudah lama sekali tidak ada bongkrek. A few moments later. Sudah lama sekali uh, tidak ada ronggeng semenjak musibah keracunan bongkrek yang menewaskan uh, ibu dan ayah Serintil beserta si penari ronggeng pada saat itu. Nah akhirnya Nyai Antareja berinisiatif mengajak Serintil ya, bilang kepada kakeknya, kemudian dilatih segala macam ya. Nah ketika Serintil itu sudah akan dinobatkan menjadi ronggeng ya, dia menjadi ronggeng dengan pesonanya. Jadi ronggeng itu ya maaf ya, jadi rodok saru lah ya. Jadi apa namanya menari dengan gerakan-gerakan yang erotis, kemudian juga ada saweran, lalu menjadi pujaan bagi banyak laki-laki hidung belang, kemudian apa namanya disewa untuk ditiduri dan sebagainya. Bahkan untuk sah dinobatkan menjadi ronggeng itu si Serintil ya, sebelum dia sah dinobatkan menjadi ronggeng itu dilelang keperawanannya. Bayangkan, dilelang keperawanannya. Jadi si Nyai Antareja itu mengumumkan bahwa ini akan ada ronggeng baru yang akan ditetapkan menjadi ronggeng dengan menjalani upacara buka kelambu ki ya oleh kuwi pokoknya di. Nah, itu ya di sensor ya. Nah, kemudian diumumkan kepada halayak ramai siapa yang memberikan uang atau mungkin barang dengan harga yang paling mahal, yang paling banyak ngasih uang atau yang paling banyak ngasih harta benda, dialah yang berhak mencicipi keperawanannya Serintil. Wow. Nah, apa namanya itu. Nah, kemudian apa namanya ketika itu akhirnya antara Serintil dengan Rasus ini kan makin menjauh.
Ya karena Serindil itu sudah dinobatkan menjadi ronggeng, dia banyak job, menari di mana-mana, menjadi pujaan laki-laki, terutama laki-laki hidung belang, dipuji-puji oleh kaum wanita. Bahkan ya di situ apa ya? Jadi di ronggeng Duku Paro itu pokoknya digambarkan di situ adalah duku yang miskin dengan moral yang rendah, dengan masyarakat yang saru, cabul dan sebagainya. Bahkan eh, seorang istri tidak akan marah ketika suaminya itu berhasil tidur bersama ronggeng, berhasil nyawer ronggeng, berhasil menyewa ronggeng, malah bangga. Mana aneh ora? Nah, itu di situ saking apa namanya saking bobroknya budayanya. Jadi Serindil di situ kan budayanya seperti itu. Nah, kemudian uh, apa namanya banyak sekali kata-kata kasar di dalam novel itu, di dalam apa namanya novel Ronggeng Tugu Paru. Di situ pokoknya antara kemiskinan, rendahnya moralitas, kemudian apa namanya kebodohan itu menjadi satu, ya menjadi perpaduan yang sempurna, perfecto. Nah, kemudian ya saya lanjutkan ya. Jadi ceritanya si Serindil ini menjadi ronggeng yang terkenal, dipuja-puja, ya. Kemudian suatu ketika dia disewa atau diundang oleh seorang petinggi parpol, kebetulan parpol PKI. Nah, kemudian karena PKI itu pada saat itu menjadi organisasi yang terlarang dan diburu karena dianggap menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan negara, akhirnya karena Serindil itu terlibat di dalam apa namanya kampanyenya PKI dengan dia itu menari ronggeng di situ, akhirnya si Serindil ini juga akhirnya ikutan tertangkap. Nah, sementara itu di sisi lain si Rasus ini dia mengobati kekecewaannya, untuk melipur laranya dia mendaftar menjadi tentara. Nah, itu kurang lebih begitu ceritanya. Nah, itu cerita dari novel Ronggeng Dukuh Paru. Jadi menggambarkan kehidupan di desa, kehidupan yang miskin, kehidupan yang bobrok moralnya, kehidupan yang bodoh. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan latar belakang dari Ahmad Tohari, ya, Pak Ahmad Tohari selaku pengarang dari novel Ronggeng Dukuh Paru. Nah, Pak Ahmad Tohari ini dia juga lahir di desa, tepatnya di Jatilawang, Banyumas. Nah, dia sebenarnya berasal dari keluarga yang alim, ya, bapaknya seorang kiai, ya, ibunya seorang pedagang. Tetapi dia apa namanya banyak menyaksikan hal-hal yang timpang di sekitar lingkungannya saat itu. Ya, dia melihat lingkungan desa, mungkin dia memang apa namanya melihat bahwa di Banyumas itu kan ada seni ronggeng, dia menelusuri itu. Nah, akhirnya begitulah pandangannya terhadap apa namanya kehidupan. Ya, jadi ada kesamaan antara kehidupan dari pengarang novel Ronggeng Dukuh Paru dengan novelnya, ya, karena sama-sama latarnya desa, kemudian memandang bahwa di situ masih banyak kehidupan yang terbelakang, kehidupan yang saru, yang semperawut seperti itu. Nah, ini ada keterkaitan. Jadi kesimpulannya bahwa sang pengarang ingin menunjukkan bahwa keterbelakangan, rendahnya moralitas itu akan menimbulkan kerusakan. Itu pandangan dari pengarang. Dia menggambarkan dengan begitu nyata mengenai kehidupan desa, mengenai apa namanya kehidupan masyarakat di situ yang cabul, yang saru, yang bangga ketika apa namanya seorang istri itu bangga ketika suaminya bisa meniduri ronggeng. Nah, itu nantinya akan membawa kepada kehancuran. Ya, kalau kalian nanti mengikuti novelnya dari Ronggeng Dukuh Paru, kemudian disusul novel yang kedua yaitu Lintang Kemukus Dini Hari, dan novel yang ketiga Jantara Biang Lala, itu nanti akan kelihatan timelinenya
bahwa akibat dari bobroknya ronggeng Dukuh Paruk, Dukuh Paruk, tempat tinggal Serintil, itu nantinya akan membawa kehancuran bagi dukuh tersebut karena masyarakatnya bodoh. Nanti terutama di Jantera Biang Lala, di situ diperlihatkan ya. Serintil sendiri kan dia tidak tahu menau masalah PKI dan sebagainya. Karena apa? Karena dia bodoh. Nah, karena dia bodoh, dia terseret. Ya, dianggap menjadi bagian dari PKI sehingga diburu pemerintah, sehingga dipenjara dan sebagainya. Nah, itulah yang pandangan dari Ahmad Tohari ya terhadap kehidupan, bahwa kebodohan, rendahnya moral ini akan membawa kerusakan. Nah, itu sedikit ulasan tentang novel Ronggeng Dukuh Paruk ya. Tugas kalian ya meringkas apa yang saya sampaikan ini ya, silakan ringkas di buku dan nanti dikumpulkan pada awal Februari ya, itu sebagai bahan penilaian ya. Jadi saya akan menilai setiap sebulan sekali catatan kalian kirone nyata tetap ora. Baik, itu saja. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.